Hey ho Pop Gengs, film atau serial yang jualan tema kiamat zombie udah banyak banget sepanjang industri sinema. Mulai dari Walking Dead, Train to Busan, Peninsula, Zombieland, sampai Resident Evil. Yang jualan tema heist alias perampokan juga udah banyak banget. Kamu mungkin tahu film kayak Ocean Saga, Baby Driver, Now You See Me, Italian Job, sampai serial Money Heist yang beberapa tahun belakangan lagi naik daun. Nah, berhubung karena kompetitor banyak banget, film-film yang main di dua tema tadi mau nggak mau harus selalu nyari hal baru dong ya, biar ada yang mau nonton. Cuman setelah bertahun-tahun yang akhirnya beneran sukses ngasih hal seger, ternyata cuman franchise Army of the Dead. Seenggaknya itu menurut aku sih. Alasannya sih simpel aja, franchise ini ketimbang main di salah satu, malah milih gabungin dua tema yang kita bahas tadi. Kiamat zombie dan perampokan. Dua hal yang sebenarnya rada aneh kalau dibayangin jadi satu. Cuman setelah dinonton, kok asik ya? Mungkin karena eksekusinya bagus kali ya, soalnya kalau dicek, orang di balik franchise ini emang bukan kaleng-kaleng. Zack Snyder cuy. Tahu kan? Itu loh sutradaranya Justice League yang tempo hari habis rilis director cut karena desakan fans DC. Nah, Army of the Dead dan prequelnya Army of Thieves, dia yang bikin. Ini bukan film zombie pertamanya sih. Sebelum jadi sutradara di beberapa film superhero Warner Bros., Zack Snyder ini justru memulai karir lewat film zombies sekelas Dawn of the Dead di tahun 2004. Army of the Dead dan Army of Thieves juga bukan film yang baru digarap terus langsung jadi gitu aja ya. Idenya udah ada sejak tahun 2007. Jauh sebelum Zack Snyder ngarahin film superhero pertamanya yang rilis tahun 2009 di bawah rumah produksi Warner Bros., Watchmen. Nah, Army of the Dead mau diproduksi Warner Bros. Juga tuh sebenarnya. Cuman karena ada krisis ekonomi di medio 2007-2008, film ini akhirnya batal diproduksi. Terus begitu mau digarap sama Legendary Pictures, Army of the Dead malah fix gak bakalan diproduksi. Gegara biaya syutingnya yang rencananya berlangsung di Las Vegas nih, dianggap kemahalan. Baru di tahun 2019 setelah haknya dibeli sama Netflix, Army of the Dead berikut prequelnya Army of Thieves akhirnya beneran diproduksi dan rilis dalam waktu berdekatan di tahun ini. Ya, di luar jalan cerita yang bagus, teknis pembuatan film ini nggak main-main sih. Untuk adegan pembukaan dalam Army of the Dead aja itu ngabisin waktu seenggaknya 5 minggu syuting loh. Menurut siaran pers Netflix, ini gegara Snyder sebagai sutradara pengen rekam adegan dengan pencahayaan alami. Makanya ada banyak hal yang mesti dilakuin. Mulai dari sesi fotografi sejak 15 Juli 2019 yang dilakuin secara berpindah, dari Albuquerque di New Mexico sampai di Atlantic City di New Jersey. Cuman pada akhirnya yang jadi lokasi pengambilan gambar secara dominan adalah kota Atlantic. Karena di sana ada show buat Atlantic City yang merupakan bagian dari Atlantic Club Casino Hotel. Ini adalah properti yang udah tutup sejak tahun 2014. Makanya cocok banget buat ambil gambar, terutama untuk adegan dalam ruangan yang emang lumayan banyak diambil di Army of the Dead. Itu baru satu alasan. Alasan lainnya, ya karena kasino di Las Vegas yang buka 24 jam sehari nggak mungkin beneran dijadiin lokasi syuting. Apalagi buat adegan tembak-tembakan. Makanya, Snow buat Atlantic City emang udah pilihan yang paling bener. Buat disulap jadi kasino super karakter Bliss yang ceritanya ada di Las Vegas dalam film tersebut. Cuman nih, meski bisa dibilang ideal, lokasi gedung ini yang luasnya hampir 2 hektar, di satu sisi lumayan nyiksa juga sih. Karena nih, bikin perancang produksi Julie Burkhoff dan timnya mesti kerja keras. Nyari 500 mesin slot buat digunain sebagai properti kasino. Itu bukan satu-satunya yang bikin para tim produksi film ini kelabakan. Untuk take gambar di luar ruangan kayak adegan di camp evakuasi nih, teknisnya itu nggak kalah ribet. Karena para kru beneran harus mindahin, terus nyusun kontainer sampai jadi benteng. Plus ditambah beberapa properti lain kayak mobil rusak dan tenda-tenda yang berdiri di camp. Tapi bukan berarti set yang kecil kerjaannya enteng loh ya. Untuk adegan berangkas yang muncul di Army of the Dead dan mendominasi di Army of Thieves, para kru gak cuma diminta buat bikin tiruan model berangkas yang kelihatan aman dengan cara realistis. Mereka juga diwajibin merhatiin segala detail seperti ukiran bernuansa Nordik, agar semua berangkas yang tampil dalam sorotan bisa layak disebut sebagai karya seni. Jadi proses riset dan konsultasinya udah pasti lumayan panjang.
Jadi, nggak usah tanya deh gimana ribetnya make up prostetik dalam film ini. Karena selain mikirin soal detail yang secara artistik bisa gambarin seramnya penampakan para zombie, para kru juga mesti mikirin gimana make up itu bisa bertahan dan tetap nyaman digunain dalam adegan aksi. Soalnya, jenis zombie dalam franchise ini beda banget kan dengan film zombie kebanyakan yang jalannya lamban, terus menang jumlah doang. Kalau zombie di Army of the Dead dan Army of Thieves, zombie yang jenis apa ya, beneran kayak manusia dari segi kecerdasan. Terus dari segi fisik malah lebih bugar. Makanya para ekstras yang disewa buat meranin karakter zombie, banyakan dipilih karena punya latar belakang berguna buat adegan aksi. Mulai dari para stuntman berpengalaman, seniman bela diri, free runner, atlet gimnastik, sampai praktisi parkour. Sedangkan buat adegan surreal di mana badan zombie misah dengan kepala tapi masih hidup, itu adalah boneka mekatronik yang dikasih make up. Atau pemerannya zombinya yang lagi dipakein baju hijau biar badannya ngilang. Cuman yang lebih gila dalam franchise ini adalah mereka nggak cuma ngasih make up ke orang dan boneka mekatronik, tapi ke kuda juga. Ini beneran kuda loh, namanya adalah Ace. Makanya nggak usah heran kalau suatu saat kamu nemu laporan keuangan film Army of the Dead, di dalamnya itu ada anggaran buat perawatan kuda. Soalnya buat mastiin kuda ini nggak dieksploitasi selama syuting, sejumlah organisasi perlindungan hewan sengaja didatengin ke lokasi buat ngecek. Dan hasilnya selama gunain make up sama kostum. Gila nggak tuh? Gabe Bartalo si tukang make up diwajibin bareng timnya buat ngasih servis ke Ace biar nggak kepanasan. Itu aja teknisnya udah ribet banget kan? Belum masuk ke gimana mereka bikin kostum khusus yang bisa pas ke ukuran badan kudanya. Tapi tetap realistis dan kelihatan serem. Dan untungnya sih yang dipakein makeup cuman kuda, bukan harimau zombie yang namanya Valentine itu. Soalnya bahaya kan kalau hewan buas kayak gitu mau dipakein makeup. Jadi emang tim VFX yang udah mesti turun tangan itu. Mulai dari ngelakuin riset ke tempat konservasi buat mindai gerakan dasar dari harimaunya, sampai bikin desain dan ngerjain animasi untuk berbagai adegan yang nampilin harimau ini. Terus digerakin deh sama om-om yang pakai baju hijau ini. Angkat topi dah buat tim VFX. Soalnya yang mereka kerjain bukan cuma karakter Valentine loh. Berbagai lokasi secara teknis gak bisa diakses buat syuting, mesti dibuatin CGI-nya. Untuk teknisnya, gedung-gedung pencakar langit dan beberapa lokasi di Las Vegas mesti dipindai dulu nih sama para kru. Kalau bentuk adegannya dari sorotan jarak jauh berupa landscape, mereka mesti gunain drone yang punya teknologi LiDAR. Biar hasil pemindaiannya bisa diubah ke bentuk 3 dimensi. Terus untuk detail gedungnya, mereka buat aset sendiri untuk ditempelin di green screen. Sedangkan teknis buat adegan kejar-kejaran yang emang jadi jualan utama di saga Army of Thieves itu beda lagi nih. Para kru harus rekam gambar sampai beberapa kali untuk tiap adegan. Ada yang pakai rig atau simulator di lokasi asli, terus ada yang di-take pada CGI. Habis itu 2 rekaman tadi digabungin deh jadi satu adegan. Ya ini emang teknis yang sering dipakai sih dalam adegan kejar-kejaran, makanya nggak bisa dibilang unik juga. Yang unik itu tuh kalau teknisnya diterapin ke adegan lain. Misalnya, yang cuman jalan biasa aja tanpa perlu resiko. Ini kejadian loh dalam Army of the Dead. Gegara salah satu pemerannya, Delia dikeluarkan karena tuduhan pelanggaran seksual. Sementara Tig Notaro yang ditunjuk sebagai pengganti gak bisa datang ke lokasi. Jadi terpaksa deh, syuting khusus untuk Doi diambil di tempat lain pakai green screen, terus ditempelin ke hasil rekaman dari para pemeran lain. Wow!